berapa kali kita ketemu ya Boru ya? Ya, Gimana kabarnya Boru? sehat Bang. Iya, masih belajar terus, masih belajar Bible terus. Diikat gimana ya? Dikatakan belajar sih tidak terlalu, cuman ya jalani aja gitu. Terus pencariannya dulu gimana itu? Apa yang kiranya mau ditanyakan lagi kira-kira yang tidak didapatkan jawabannya dari Pak Pendeta? Waktu itu kan Boru udah kita kasih clue tuh, coba tanya sama Pak Pendeta Rom. Tanya begini kan waktu itu Boru menanyakan itu kan, itu. Nah, kira-kira menurut Boru apa nih yang masih agak janggal? Mungkin ada penyampaian dari guru-guru saya atau mungkin dari saya. Apa yang menurut Boru ini janggal gitu kira-kira? Apa ya? Nggak ada sih Bang. Kalau mengenai Wahyu 5 nomor 6 itu Boru gimana? Wah, isinya apa Bang? Isinya itu poinnya, yang saya bacakan poinnya saja ya. Di tengah-tengah tua-tua, ini dalam penglihatannya Yohanes itu. Berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bermata 7, bertanduk 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, itu menurut Boru itu seekor anak domba itu dalam penglihatannya Yohanes itu disinyalir itu adalah ketujuh roh Allah. Nah, itu menurut Boru itu ada nggak yang janggal dalam kalimat tersebut? Itulah Bang, aku apa namanya, nggak terlalu suka naik-naik, aku cuman menyimak aja, saya nggak ngerti gitu mau jelaskan apa-apa gitu, nggak ngerti, kurang ngerti lah pokoknya. Kalau jujur aja baca Alkitab itu jarang aku baca sepenuh-penuhnya karena Alkitab itu kan tebal gitu. Iya. Jadi kalau untuk penjelasan seperti itu saya kurang ngerti Bang. Itulah saya tuh sering tuh nyimak aja gitu. Iya, kalau saya kan paham nih Boru, karena kan kita sudah berapa kali ketemu ya kan. Kalau saya insya Allah paham. Kalau Boru ini enggak, kalau untuk menjelaskan itu nggak ngerti intinya mah. Boru kan jadi jemaat udah ngikut-ngikut aja kan begitu. Apa yang dikhotbahin sama bapak-bapak gereja itu udah ikut aja gitu kan, gitu. Nah, cuman kan gini Boru, kita itu selayaknya manusia, kita ini kan punya akal dan pikiran, betul? Iya. Nah, selayaknya kita itu manusia dan sangat manusiawi ketika kita itu menggunakan akal serta pikiran kita ketika kita itu membaca satu kalimat gitu yang menurut kita ini janggal atau sudah pas nih gitu kan. Kita itu wajar sebagai manusia, itu sangat manusiawi sekali, betul? Iya. Nah, dengan kalimat yang saya sampaikan tadi, di antara tua-tua berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, ya kan? Nah, bermata 7, bertanduk 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Menurut Boru, sebagai manusia, kalimat tersebut kan di dalam sebuah kitab suci dan ditujukan kepada Tuhan, diumpamakan seperti anak domba. Apakah itu janggal atau tidak kira-kira? Gini Bang, kalau misalnya masalah ini penerjemahan ayat-ayat Alkitab itu ya, sepertinya yang aku dengar di sana, aku dengar ada nih kebaktian di gereja ya. Nah, ketemu ayat-ayat seperti itu dan itu kan nanti ada itunya, ada penjabarannya dari pendeta. Pendeta kita di gereja. Ya menurut saya kalau penjabaran dari pendeta-pendeta itu benar gitu, nggak ada yang salah gitu Bang. Itulah membuat saya masih tetap bertahan gitu di Kristen gitu.
Ya, Satunya mungkin apa, Mbak? Abah Coba mau salah satunya apa, melanjutkan Mbak? Abah atau Bang Binto, silakan. Silakan. Salah satunya apa, Mbak, yang masuk akal menurut Mbak? Menurut Ya. saya ya, ya menurut saya itu ya ajaran Tuhan Yesus itu yang diterjemahkan oleh pendeta-pendeta dengan yang saya dengar itu ya nggak ada yang salah gitu Kak. Ya, salah satunya di apa di pasal mana, di ayat mana itu. Saya cuma mau pengen tahu aja, Mbak. Siapa tahu kita bisa kasih pengertian yang lebih detail atau yang lebih masuk akal. Contohnya apa, Mbak? Contoh. Eh, semua Ya, salah satunya aja, Mbak. Salah satunya. yang simpel aja ya, yang intinya saling mengasihi. Ya, tidak boleh saling membenci. Biarpun orang membenci kita, kita tidak boleh membalas gitu. Kasihilah Tuhan Oh, Allah seperti dirimu, apa namanya? Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri gitu loh, Pak. Yang oke. ayat-ayat. Berarti ajaran kasih ya, intinya ajaran kasih gitu ya, Mbak ya. Iya. Tetapi kata Paulus bisa berbohong di segala hal. Soalnya itu saya nggak pernah Karena dengar. itu. Jadi gini, kalau menurut Mbak, ajaran kasih itu yang sebenarnya seperti apa? Coba. Saya mau dengar, Mbak. Ya, ajaran kasih itu ya itu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri Gini, sendiri. saya kasih contoh ya, Mbak ya. Saya kasih contoh di keluarga Mbak. Mbak, mohon maaf, Mbak. Mbak sudah menikah apa belum? Sudah. Sudah, oke. Sekarang, bahwa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, Pak, sepakat? Oke? sepakat. Ya, sekarang. Sepakat. Apakah Mbak selama menjalankan rumah tangga, apakah Mbak itu baik-baik saja, atau ada persoalan keuangan, atau ada persoalan anak, atau ada persoalan perselingkuhan? Iya kan? Ya. Berarti seumpama di keluarga Mbak, suami Mbak ada selingkuh, Mbak Anda bisa menerima itu. Sedangkan Mbak di ajaran kasih bahwa siapa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Ya. Oke? Mm-mm. Nah, sekarang tuh solusinya seperti apa, Mbak? Setelah Mbak dianiaya secara perasaan gitu, Mbak. Karena di sepengetahuan kami bahwa tidak ada tuntunan pernikahan di dalam kekristenan. Silakan, Mbak. Sejauh ini, jujur ya, sejauh ini di pernikahan saya sudah hampir 15 tahun ya. Paling cobaannya, pergumulannya cuma di biaya ekonomi ya. Kalau menurut saya itu adalah hal yang wajar. Ya intinya, ya saya berdoa berusaha cukup itu aja Pak, nggak usah mikir yang lain-lain gitu. Oke, itu di keluarga Mbak. Ya, Ada beberapa contoh kasus, Mbak. Seperti di tetangga saya itu dia ditinggalin sama suaminya. Iya ya, kan? ya, Dia nggak bisa menikah lagi karena dia dia nggak bisa lagi dipisahkan oleh manusia. Gitu loh, ya, Mbak. Akhirnya dia hidup sendiri dengan anak dua, iya kan? Dengan berjuang sendiri, iya kan? Karena apakah itu menjadi solusi atau menjadi bencana bagi dia, Mbak? ya Kan sebenarnya itu, enggak. hmm, itu Karena gini, tergantung. Mbak. Karena gini, Mbak. Sekuat-kuatnya wanita itu dia pasti akan merindukan suasana, anggaplah dia dalam berhubungan seks. Iya kan? Ya, Dalam berhubungan seks. Apakah wanita dia bisa bertahan selama hidupnya atau di suatu waktu dia pengen? Kan pasti dia pengen, Mbak. Iya kan? Tetapi tidak ada solusi. Tidak ada solusi tentang itu di ajaran kekristenan, di ajaran Bible. Nah, di Islam itu ada solusi, dia bisa menikah kembali. iya. Nah, kira-kira menurut Mbak, ajaran kasih yang seperti apa yang Mbak Boru pengen jelaskan tentang ajaran kasih? Ya, kalau kalau misalnya yang seperti itu ya Pak, itu kan
tergantung manusianya, ya kan istilahnya ajarannya kan ya seperti itu, tidak boleh menikah, tidak boleh berpisah lah intinya ya, Ya, kecuali tapi ya. selalu bertentangan dengan keinginan manusia, Mbak. Iya, Sedangkan ajaran agama yang benar adalah apa yang Allah turunkan aturan itu selalu ada solusi buat manusia gitu loh, Mbak. Entah masalah ekonomi, entah masalah hubungan suami istri, iya kan? Gitu. Maka ajaran kasih tidak bisa duduk di situ, Mbak. enggak Karena yang namanya ajaran kasih itu adalah kalau menurut kekristenan adalah itu mengasihi sesama. Artinya sesama individu gitu loh, Mbak. Paham nggak? Ya iya kan? iya aku Jadi ngerti. hubungan kasih itu harus ada timbal balik. Harus ada timbal balik. Nah, sedangkan di kekristenan itu nggak ada. Solusi itu nggak ada. Sahnya pernikahan saja di dalam Bible itu nggak ada ayatnya. Ada loh Gitu loh, bang, Mbak. Nggak ada. Nggak ada, ada Mbak. ada Nggak ada ada. ada bang Kalau di setiap Islam itu ada dengan namanya ijab kabul, ada saksi, ada mahar, itu sama tata sama caranya supaya sahnya, gitu loh. ada juga bang. Makanya saya agak sanksi dengan pernyataannya Mbak tentang ajaran kasih karena itulah yang digembar-gemborkan sama Paulus. Dan sebenarnya kalau Mbak mau jujur ya, kalau Mbak mau jujur tentang ajaran kasih, Ya, Yesus itu turun ke bumi dengan membawa pedang. Apa maksudnya membawa pedang? Pedang itu buat apa? Buat potong kelapa atau buat enggak, potong pohon? bukan bang, Tapi saya ingat itu pernah gitu itu loh, bang, Mbak. pernah itu bang, itu apa jadi tema khotbah pendeta kami. Nah, coba jelaskan menurut Mbak. Ini banyak ada teman-teman, ada pencari makna, ada Bang Saber yang bisa menjelaskan. Kalau saya tidak sanggup menjelaskan, silakan, Mbak. Iya pernah juga itu bang, yang Tuhan Yesus datang membawa pedang ya, itu tuh. Benar, silakan. Iya, itu pedang itu maksudnya bukan pedang yang untuk pedang itu senjata tajam yang seperti maksud abang, bukan. Terus yang pedang yang Mbak maksud di sini apa? Itu Yang apa? dimaksud sama Pak Pendeta apa? Itu pedang itu seperti kiasan itu bang, perumpamaan itu. Maksudnya tuh pedang itu dalam istilah arti itu adalah firman gitu bang, firman Allah. Kalau menurut pemikiran umum ya Mbak, makna umumnya, arti umumnya gini, pedang itu adalah sesuatu benda yang dipakai untuk membela diri. Iya Iya, kan? mm-mm. Betul kan? Iya betul. Berarti kalau itu benda itu dipakai untuk membela diri, berarti ajaran kasih juga pun gugur di situ, Mbak. Kenapa saya bilang gugur? Karena kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa dia akan datang musuhnya. Berarti dia punya musuh gitu loh, Mbak. Mbak. Iya kan? Karena di situ Yesus mengatakan, Paulus mengatakan kasihilah musuhmu, gitu loh. Kalau dia bilang kasihilah musuhmu, kenapa dia Yesus datang itu membawa pedang? Oke? Ay, itulah mungkin itu bang, tidak ngerti aku. Oke, oke, silakan teman-teman yang lain pencari makna silakan. Bang Sabar silakan. Iya, Boru. Iya, Eh, menurut Boru itu ajarannya Yesus itu ajaran kasih, ya kan? iya. Hmm. Nah, kalau menurut Boru ajaran kasih itu, mungkin Boru pernah dengarkan
ceramahnya atau khotbahnya Bapak Pendeta, ya kan? Pernah nggak disampaikan ada kalimat begini, Boru? Maka bencilah bapakmu, bencilah ibumu, bencilah saudara-saudara atau kakak-kakakmu, Bacakan aja adik-adikmu. ayatnya Bang Saber. Lukas 14:26. Iya, saya bacakan di Lukas 14:26. 14:26 ya. Karena ini kan terkait ajaran kasih ini, Boru. Pernah nggak disampaikan nih sama Pak Pendeta? Ini ada tertulis di Bibelnya Boru nih. Jikalau seorang datang kepadaku, ya, ini di Lukas 14 nomor 26, Boru. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini perkataannya Yesus. Pernah nggak Boru mendengarkan ini, bapak-bapak gereja menyampaikan tentang hal ini? Nggak pernah, sejauh ini belum pernah. Nah, itu baru buka. Datanya ada di Lukas 14 nomor 26. Apa isinya, Bang? Isinya saya bacakan lagi. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu kata Yesus. Lalu terkait dengan ajaran kasih, apakah ini wujud atau cermin dari ajaran kasih? Nah, ini baru belum pernah dengar pasti dari bapak-bapak gereja. Karena untuk hal-hal yang seperti ini bersifat tabu bagi gereja. Ini bersifat tabu bagi bapak-bapak gereja. Kalau ini disampaikan bubar semua nanti jemaat baru. Walaupun ini ada tertulis di dalam Bible. Lukas berapa tadi, Bang? Lukas 14 nomor 26. Lukas 14 nomor 26. Assalamualaikum Bang Raja Sonang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan apa sih? Ini kan si Boru kan jemaat, dia kan santun gitu. Cuman dia kan sambil pingin belajar-belajar tentang Bibelnya gitu kan, pingin tahu. Karena ada hal-hal yang tidak pernah disampaikan oleh gereja gitu terkait isi Bible. Gitu. Saya belajar juga dong Om ya. Ya monggo silahkan. Tambahkan lagi dengan Lukas 19. Lukas 19 27. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, itu perkataannya Yesus tuh. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan ajaran kasih ini, Boru. Lukas 19 nomor 27. Ini perintah Yesus nih. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sementara Boru sering digembar-gemborkan dari gereja bahwasanya kita harus mengasihi sesama,
Gitu. Jadikanlah musuhmu itu sebagai temanmu dan saudaramu, kasihilah mereka atas nama Bapa, kan begitu. Nah, itu yang sering baru dengarkan di gereja. Akan tetapi Lukas 19:27, Lukas 14 nomor berapa, 26 tadi ya. Nah, itu nggak pernah baru dengarkan di gereja. Kalau itu diperdengarkan ke jemaat, itu bahaya baru. Yang Itu batal ajaran kasihnya. di Amsal 17 juga Bang, Amsal 17. Banyak baru ini di Bible ini. Banyak itu bang. Termasuk Beli itu. Nah, termasuknya ini satu lagi nih Boru, yang menjadi pondasi imannya Boru. Perkataannya Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13. Itu kan menjadi dasar atau pondasi imannya Boru tuh. Galatia 3 nomor 13. Itu kan tidak apa namanya, tidak konsisten dengan ajaran kasih. Kalau begitu, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah ini cermin ajaran kasih mengutuk manusia? Apalagi ini Tuhan. Itu kan nggak sejalan dengan ajaran kasih baru. Satu lagi di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus 11 nomor 26. Isinya, setiap kali ya, saya baca isinya ya baru ya. Ini kita berbagi aja, mengedukasi ya baru ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah ini cermin ajaran kasih? Memberitakan kematian Tuhan? Kok kayaknya tidak sejalan baru. Ini Tuhan loh. Tuhan kok mati diberitakan gitu. Iya, ya tapi bang, kalau misalnya pendeta yang menjelaskan bukan seperti itu, itunya bang penjelasannya gitu. Iya, gini, saya tambah sadar. Itu Ya silakan. Ini Bang Raja Sonang mau alap baru ya. Bang Raja Sonang ini mau alap. Beliau dulunya Kristen. itu Lanjut Bang Raja. saya satu marga dengan itu. Saya gultom juga itu. Saya gultom mutabalian. Ya. Ya, itu yang dibilang itu memang enggak pernah itu diajarkan di gereja. Ya kan? Kebenaran itu dulu memang begitu tuh, pahit. Tapi saya harus terima bahwa memang Yesus bukan Tuhan. Bukan untuk dia kita menyembah bukan kepada dia, hanya kepada Tuhannya yang di atas dari dia. Tuh. Kalau itu mau belajar, kami bisa. Tuh. Karena yang itu percaya sekarang kan Yesus menebus dosa ya kan? Ya. Yesus telah ya. Coba itu buka di Roma 14 nomor 12 di situ. Roma 14 nomor 12. Tuh. Apa itu? Kalau saya nggak salah ingat ya lah, setiap orang yang setiap orang yang ini akan bertanggung jawab dirinya sendiri di hadapan Allah. Berarti nggak ditanggung dong dosanya kalau kayak gitu. Tuh. Yang itu ikuti sekarang itu ajaran Paulus itu. Sedangkan Yesus nggak pengajar gitu loh. Tunggu dulu, itu Kristen apa itu? Protestan saya. HKBP. Ya sejenisnya. Saya bacakan ini yang di Roma 14 nomor 12-nya Bang Raja Soneng.
isinya itu yang Roma 14 nomor 12, saya bacakan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi bukanlah penebusan dosa seperti yang disampaikan bapak-bapak gereja melalui kematian Yesus. Ya. Bantahannya juga, ya kan, karena kenapa Paulus mengajarkan itu supaya Yesus jadi Tuhan, itu jawabannya di Roma 14 nomor 9. Itu mengikuti dari situ, Roma 14 nomor 9 juga di atasnya itu. Untuk itulah Kristus telah mati supaya ia menjadi Tuhan. Kan itu diada-adakan itu. Kalau dari bahasa itu. Dari mana itu? Kalau dia ada-adakan, itu kan ada di situ. Iya, karena kan ini yang itu ikuti nih pelajaran apa nih ajarannya Paulus. Paulus lah yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus sendiri berkata tidak. Dia bukan Tuhan, dia hanya utusan. Tuh. Masa pertanyaan ini juga saya pernah jawab itu, bilang gitu sama orang tua saya, bapak saya dulu masih hidup itu. Itu berpikir, apakah itu pernah berpikir Tuhan ya, Sang Maha Pencipta, apakah Sang Maha Pencipta itu punya silsilah itu? Maksudnya? Yang saya tanya, kan di dalam situ di Matius 1:1 kan, menurut situ, itu katanya Yesus itu anggap sebagai Tuhan kan? Ya. Nah, Ya. kok Tuhan punya silsilah, punya keluarga itu? Apakah pantas Tuhan Sang Maha Pencipta itu jadi punya keluarga? Berarti secara tidak langsung di Matius 1:1 itu Abraham itu kakek moyang Tuhan. Bagaimana itu? Masuk akal nggak? Enggak kan? Jangan sampai aku sampai ke situ, Bang. Sabar, lanjut dulu sabar. Saya mau maghrib ini. Ini apa namanya? Lanjut aja, Bang. Aku masih kerja ini. Aku izin turun Iya. ya. Iya, oke itu. Jadi mudah-mudahan ya itu bisa buka-buka Bible-nya. Saran saya sih gini itu ya, banyak yang tidak disampaikan oleh bapak-bapak gereja mengenai isi Bible, yang itu sebetulnya tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja di gereja. Maka saran saya itu sering-seringlah baca Bible itu ya. Nah nanti itu ketika menemukan hal-hal yang tidak pernah disampaikan oleh bapak-bapak gereja kok itu janggal, tanyakan sama mereka. Itu aja saran saya, supaya itu nambah wawasan, jadi mengerti tentang agama. Aku juga mau nanya nih suatu. Bisa nggak Abang kasih saya satu ayat apa di Al-Quran apa-apa gitu yang menyatakan bahwa agama kita pengikut Kristus itu salah gitu? Iya. Oke, Di saya kasih Iya, satu silakan, saya Bang. kasih satu. Silakan, Bang Bintu. Saya kasih satu ayat. Saya kasih nanti Mbak itu nanti apa? Tolong nanti dibaca. Saya nggak mau bacakan, tetapi Mbak nanti yang baca. Mbak pikirkan baik-baik apakah itu benar-benar kita ini ajaran kasih apa enggak. Nanti Mbak catat aja Hosea 4:14. Itu aja Mbak, silakan. Nanti Mbak catat aja, nanti Mbak baca malam ntar kah atau apa, baca Hosea 4:14. Iya, Oke, ini terima si kasih. Ito ini pingin minta kejelasan dari Al-Qur'an, ya kan? Ketika mengikuti Yesus itu sebagai Tuhan, itu salah, itu kan. Akan lebih baiknya lagi, lebih abdolnya lagi. Mohon izin Gurunda pencari makna. Nah, silakan Mbak Guru. Ya, tolong Bang, dibantu Gurunda, pencari untuk makna, itu silakan. apa bacakan surah Maryam itu. Gurunda Ustadz Abu Goji. Ya beliau bikin kopi kayaknya. Itu catat ya. Saya kasih supaya itu baca. Iya.
coba catat. Kejadian Iya, 24 nomor 52. iya, iya, Lanjut, iya, lanjut, iya. lanjut, Sabu. Iya, silakan Gurunda. Itu masalah si Ito ini bertanya tentang Al-Qur'an. Ya, di mana ayatnya di dalam Al-Qur'an yang menyatakan mengikuti Yesus atau Nabi Isa itu sebagai Tuhan itu satu kesalahan. Bang, maaf bang. Dulu Oh saya ya, sudah silakan diulang. Oke, saya sebentar. sudah bertanya itu kan bang, kalau Nabi Isa dengan Yesus itu berbeda. Kok abang Iya, iya, bilang iya, iya. Oke, 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 oke. Jadi saya paham. Halo? Astaga. Sebentar. Ini, oke. Begini toh. Karena itu bertanya apakah saya salah, di mana letak salahnya kalau saya mengikuti Yesus dan dikatakan Yesus sebagai Tuhan, begitu kan? iya betul. Oke, saya jawab dulu sebelum ke Al-Quran. Kita jawab dulu di dalam Bible itu sendiri, di dalam Matius 7. Dengarkan Matius 7, nomor 21 sampai 23 ya Tok ya. Di dalam Matius 7, nomor 21 sampai 23. Dengarkan oleh itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan Bapakku, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nomor 22-nya, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nomor 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Permasalahannya, yang memanggil Yesus Tuhan siapa toh? Islamkah, Kristenkah, Hindukah, atau Buddha? Kristen. Kristen. Yang bernubuat atas nama Yesus apakah Kristen, Islam, Hindu, atau Buddha? Apa? Jadi yang tidak bernubuat demi nama Yesus itu apakah Kristen, Hindu, Buddha, atau Islam? Iya, pengikut Kristen. Ya, Kristen. Yang mengusir setan demi atas nama Yesus, Islam, Kristen. Kristen. Yang mengadakan banyak mujizat atas nama Yesus, Kristen. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kristen. Nah, kata Yesus di ayat yang ke-22 Matius 7 itu, pada hari terakhir banyak orang akan datang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Maka oleh Yesus itu semua ditolak. Apa kata Yesus di nomor 23-nya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bisa dipahami itu? Iya. Kita buka, baru itu baca, cerna baik-baik itu kata-katanya. Kalau di situ Yesus mengusir itu, kalau pada hari di akhirat nanti itu. Sebab begini toh, ya. Sebab begini, nanti itu buka juga di dalam Matius 15-nya nomor 8 dan 9. Di dalam Matius 15 nomor 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, Yesus menyatakan begitu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kenapa? Ajaran yang dipakainya itu bukan ajaran Yesus, tetapi ajaran manusia. Mana ajaran Yesus? Umpamanya,
di dalam Matius 5 nomor 17 dan selanjutnya, bahwa Yesus itu adalah untuk mengajarkan dan menggenapi daripada Taurat. Maka Yesus mengajarkan ketika berdoa sambil bersujud, ketika namanya dia tidak ke gereja tapi datangnya tempat ibadah itu hari Sabtu, di hari Sabat. Kemudian Yesus pun tidak makan B2, Yesus pun bersunat dan lain-lain. Nah itu yang diajarkan, tapi Kristen semua itu tidak melakukan. Makanya kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sudah terjawab pertanyaannya tuh? Dia Gurunda mohon izin, dia minta data dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an gampang, suratnya surat Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah ayat 72. Betul. Laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil wa'budullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Isa Al-Masih ibnu Maryam. Sedangkan Nabi Isa saja berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wa'budullaha rabbi wa rabbukum, beribadahlah kalian kepada Tuhanku dan Tuhanmu, sama dengan Markus 12:29. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu Tuhan itu Esa. Kemudian innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang mensyarikatkan Allah, ada Allah itu ada tiga, ada Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus, disyarikatkan, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada pertolongan daripada Allah. Itu kalau dari Al-Qur'an. Nah, di situ itu dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwasanya ketika di situ telah kafirlah orang yang menyatakan bahwasanya Tuhan itu di antara yang tiga itu. Satu di antara yang tiga. Itu dalam surah Al-Maidah. Nah, sementara itu meyakini bahwasanya Tuhan itu Tritunggal. Betul ya itu ya? BP, dia Protestan dia. Betul ya, Tok? Ya, Itu meyakini bahwasanya Yesus itu Tuhan, betul? iya. Allah Bapa Sang Sumber itu Tuhan juga, betul? Jangan sampai ke situ lah Bang. Oke lah, terima kasih. Iya, itu maksudnya itu berkaitan dengan Al-Quran itu tadi dalam surah Al-Maidah ditegaskan bahwasanya ketika mengatakan Tuhan itu satu di antara yang tiga, nah itu maka kafirlah orang tersebut dan itu diharamkan masuk surga, melainkan akan masuk neraka. Seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan Yesus tadi. Kalau orang Islam dalam Al-Quran itu tidak kenal Yesus, gak ada nama Yesus dalam Al-Quran. Tapi kalau Nabi Isa itu ada, itu adalah Nabi kami. Itu Nabi yang kami sucikan. Itu kudus, suci. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk Yesus kami nggak kenal. Dalam Al-Quran nggak ada Yesus. Itu. Jadi seperti itu. Lanjut. Itu Gurunda. Sambil dicatat saja itu. Coba catat Kejadian 24:52, itu Nabi Abraham ya. Yosua 5 nomor 14 ya. Itu semua nabi ya. Daud, Mazmur 95 nomor 6. Nabi Esra, Nehemia 8 nomor 6. Nehemia nomor 8 nomor 6. Yesus sendiri Matius 26:39. Itu cara beribadahnya mereka. Tapi kalau mau jelas lagi itu di Nehemia 8 nomor 6. Itu nabi-nabi semua bersujud. Agama apakah itu? Itu aja. Itu coba tanya sama pendeta.
tahajud sama sholat maghrib. Gimana itu? Masih ada lagi yang mau dipertanyakan? Mungkin mau ke Al-Quran, boleh, mumpung ada guru kita ini. Enggak, kita aja dulu Bang. Kayak Al-Quran, Alkitab saya ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa itu, nggak ada larangan Al-Quran itu dibaca atau dipelajari oleh selain Islam. Nggak ada larangannya, boleh. Karena apa? Karena itu untuk mencari ilmu, mencari tahu, atau mengedukasi diri. Nggak ada larangannya itu. Kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, tanyakan. Itu kami nggak ini kok, kami nggak berat hati ketika Al-Quran itu mau dikritisi atau mau ditanyakan, boleh. Gitu. Waalaikumsalam, Bang Pemancing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu. Oleh karenanya kenapa tadi Guru ndak itu menyampaikan di dalam Markus 7 nomor 21 sampai 23. Jangankan lari kepada Al-Qur'an itu. Ya. Jangankan itu bertanya yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang ada di dalam Bible sendiri pun Yesus tegas mengatakan di dalam Markus 7 nomor 23 itu nanti ya pada akhirnya Yesus itu akan mengatakan kepada kalian bahwasanya siapa yang bernubuat atas nama Yesus, ya kan, mengusir setan atas nama Yesus, memanggil Yesus itu Tuhan, maka akan diusir oleh Yesus. Enyalah engkau daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Itu perkataan Yesus sendiri. Jelas di situ, tegas oleh Yesus dikatakan. Islam tidak pernah bernubuat atas nama Yesus. Mengusir setan tidak pernah atas nama Yesus, apalagi bermukjizat tidak pernah atas nama Yesus. Hindu, Buddha, Konghucu tidak ada yang menggunakan nama Yesus. Siapa satu-satunya yang menggunakan nama Yesus? Kristen. Baik itu Katolik, ya Saksi Yehova, mau itu apapun itu pakainya nama Yesus. Ya kan? Nah, disitulah di dalam Markus 7 nomor 23 Yesus itu mengatakan akan mengusir kalian. Apakah ajaran tersebut masih mau diikuti? Sebab ajaran Kristen itu yang mendominasi ajarannya itu adalah Paulus, bukanlah Yesus. Kenapa Sabar bisa mengatakan hal tersebut? Jelas. Di dalam Matius 5 nomor 17 dan 18, apa kata Yesus? Jangan engkau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Jangankan satu iota atau satu titik sekalipun, tidak akan aku tiadakan hukum Taurat hingga langit dan bumi runtuh. Itu kata Yesus. Akan tetapi sama Paulus dipelintir itu. Di mana dipelintirnya? Dikatakan di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya sebagai anak manusia, yaitu Yesus, untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala aturan dan perintahnya. Itu kata Paulus. Yesus tidak akan pernah meniadakan satu titik atau satu iota sekalipun tentang hukum Taurat hingga langit dan bumi runtuh. Tapi Paulus meniadakan, mengatakan, mengabarkan kepada penduduk Efesus bahwasanya, hei, Yesus telah mati di tiang kayu salib. Itu untuk membatalkan hukum Taurat dan membatalkan segala perintah serta aturannya. Orang-orang Efesus, ya kan? Ditegaskan lagi, dikabarkan lagi oleh Paulus. Di mana? Sabar, di dalam Galatia 3 nomor 13. Seluruh Galatia itu, suratan Galatia itu, surat Galatia itu adalah kabar kepada penduduk Galatia. Ditegaskan di dalam Galatia 3 nomor 13 bahwasanya Yesus telah mati
untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu suatu hal kemustahilan yang dilakukan oleh Yesus. Karena tidak ada nubuatan di situ. Jadi seperti itu. Dan itulah rekayasanya Paulus untuk bisa dia menjadi rasul, maka direkayasalah ajaran tersebut seolah-olah itu adalah perkataannya Yesus, padahal tidak ada legitimasinya atau tidak ada perintahnya Yesus kepada Paulus. Hei Paulus, sebarkan, kabarkan kepada penduduk Efesus, kabarkan kepada penduduk Galatia bahwasanya aku mati untuk kalian, aku mati untuk menebus dosa kalian, aku mati untuk menebus hukum Taurat dengan segala aturannya. Tidak ada perintah seperti itu. Dan itu murni rekayasa daripada Paulus. Itu. Oke lah, terima kasih Bang. Ya, itu ya. Mudah-mudahan itu bisa bertambah edukasinya, itu bisa. Jadi gini itu, jangan menganggap itu kami umat muslim benci sama itu. Demi Allah, demi Rasulullah, kami umat muslim itu menegakkan ukhuwah insaniyah. Apa itu? Persaudaraan sesama manusia, walaupun beda akidahnya, beda agamanya. Kami tegakkan. Ini sebagai wujud rasa kasih sayang kami umat muslim kepada saudara-saudara kami yang non muslim, khususnya Kristen atau Katolik. Ya, ini wujud daripada kasih sayang kami. Kami mengamalkan ajaran kasih di dalam Islam. Kami sampaikan apa yang ada di dalam isi Bible-nya itu, supaya itu teredukasi di situ. Karena kewajiban kami mengingatkan, bukan menyuruh itu masuk Islam. Tidak ada hak bagi kami memaksa itu atau menyuruh itu masuk Islam. Tidak ada hak umat Islam. Sebab hidayah yang punya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang dipilihnya. Itu. Kami cuma sebatas mengedukasi, menyampaikan. Jika itu tercerahkan, menambah edukasi, ya kan? Bertambah ilmunya itu, alhamdulillah wa syukurillah. Kami mendapatkan pahalanya itu dari Allah. Kami nguli kepada Allah, kepada Tuhan kami. Gitu itu. Jadi bukan karena kami ini dibayar duit, tidak. Ini wujud kasih sayang kami sampaikan kepada itu, kepada saudara-saudara kami Kristen, karena kami berharap Allah itu akan memberikan pahala buat kami. Ya Allah, inilah satu kuli-kulimu sebagai hambamu. Nah, Allah ngasih pahala tuh itu. Akhir sebelum itu turun, tercerahkan. sebelum Lanjut, itu turun, terakhir Kristen selalu berteriak-teriak ajaran kasih, seakan-akan ajaran kasih itu diklaim oleh Kristen sendiri. Kami, apakah tidak ada ajaran kasih? Saya bacakan satu ayat saja itu, tetapi kami tidak gembar-gembor, kamilah ajaran kasih, tidak. Saya bacakan saja dalam Al-Quran kami, An-Nisa 36, perhatikan itu, terjemahnya aja ya, karena itu kalau bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya pun tidak terpaham. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang-orang, kepada kedua orang ibu bapak, ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu, kerabat, karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, teman sejawat, sepekerjaan, ibnu sabil, teman seperjalanan, dalam satu mobil saja walaupun tidak kenal, berbuat baiklah kepada mereka, kata Allah. Dan hamba saya sekalipun, berbuat baiklah kepada mereka, kasihilah mereka. Sampai-sampai di ayat 37-nya, orang yang suka menyombongkan diri, membangga-banggakan diri, Allah tidak suka. Allah tidak
Man ciri khasnya orang yang membakar diri itu yaitu orang-orang yang kikir. Ya. Nyuruh orang lain buat kikir, penyakit kikir di sama orang itu tidak dibenarkan. Dengan bahasa ini tidak berteriak-teriak kami ajaran kasih, tidak. Tetapi Islam ini walaupun tidak berteriak-teriak itu perintahnya ada, prakteknya nyata. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah, kasihilah orang-orang yang makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Allah dan para malaikatnya akan mengasihi kamu kalau kamu berbuat kasih kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini. Jangankan kepada orang, di sana kalimatnya man, ya. Man itu bukan orang-orang saja. Bahkan di dalam Islam, menyembelih seekor binatang sekalipun jangan berbuat kejam kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu akan menyembelih binatang tadi, siapkanlah pisau yang sangat tajam dan janganlah kau nampakkan pisau tersebut kepada hewan yang akan kau potong, sebab dia pun ada punya perasaan. Sampai begitu. Makanya harus disembunyikan pisau. Berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh sebelah, ajaran kasih, tetapi membunuh namanya apa? Menyembelih binatang. B2, main hantam saja kepalanya dengan benda keras dan lain-lain dan segala macamnya. Banyak, ya, di video-video. Nah, dalam Islam, walaupun kami tidak teriak-teriak ajaran kasih, tetapi prakteknya ada di dalam kenyataan. Kristen bercerita ajaran kasih, mari kita lihat di mana kejahatan-kejahatan di negara-negara yang mayoritas Kristen. Harusnya semakin banyak Kristen, semakin banyak Roh Kudus gentayangan. Tapi kenapa di negara-negara yang mayoritas Kristen, di sanalah mayoritas pula, maaf, pembuatan namanya pornografi, kejahatan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain. Padahal di negara yang notabene negara yang mayoritas Kristen. Itu mungkin terakhir sebelum itu turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi itu ada lagi Tok yang mau disampaikan Tok? Silakan Tok. Nggak ada lagi Bang. Makasih. Iya, sama-sama itu. Mudah-mudahan itu selalu sehat ya. Dan mudah-mudahan itu mendapatkan hidayah dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan itu tercerahkan ya, walaupun sedikit apa yang dari kami. Itu jangan merasa kami umat Islam itu benci sama itu sebagai umat Kristen. Demi Allah, wallahi tidak ada rasa benci kami terhadap umat Kristen. Kenapa? Karena bukanlah Kristennya yang kami pandang, tapi manusianya. Karena manusianya adalah saudara kami. Gitu. Dan kami tugasnya hanya mengedukasi serta memberikan masukan dan mengingatkan. Terlebih daripada itu, kembali kepada individunya masing-masing dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Begitu ya itu ya. Oke, kasih Bang ya. Izin turun ya Bang ya. Siap itu ya, terima kasih banyak itu, sehat-sehat selalu itu ya. Oke ya, assalamualaikum Bang Kebenaran Islam. Oke, saya turun ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Ya. Izin boleh saya tambahkan sedikit, saudara? Iya, silakan. Iya, jadi betul sekali ya buat teman-teman semua yang ada di Komal dan juga